Halo semua, perkenalkan nama saya Manuel Jega dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. NIM saya 2301007. Pada hari ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas 4 mata kuliah visualisasi dan data mining. Berdasarkan NIM saya yang berakhir ganjil, maka saya mempresentasikan topik 1 dengan judul visualisasi dataset eksploratif untuk analisis dataset. Dataset yang saya gunakan ini berkaitan dengan demografi konsumen yang mencakup tentang sebuah informasi negara, usia, gaji, dan keputusan pembelian di riset suatu perusahaan. Data yang saya kelola ini saya ambil dari internet di kaggle.com. Nah, tahap pertama dalam data mining adalah untuk melakukan sebuah processing atau pembersihan data. Seperti yang kita lihat dalam data saya ini, datanya masih sangat berantakan. Informasinya masih cuma dipisahkan oleh koma dan masih dalam kolom yang berantakan. Langkah pertama saya akan menggunakan fitur kolom untuk memisahkan data menjadi 4 kolom utama, yaitu nanti ada bagian country-nya, ada bagian umur, ada bagian salary-nya, dan terakhir ada bagian keputusan pembeliannya. Dan saya akan menambahkan warna di bagian header atau bagian kolom country AG dan gaji serta keputusan pembelian biar nanti lebih mudah untuk melihat datanya. Nah, setelah datanya sudah dirapikan, kita bisa melihat di sini di bagian kolom 6 dan bagian 8 itu ada yang bagian umurnya kosong dan gajinya terisi, sedangkan di bagian kolom 6 itu umur ada datanya terisi tetapi bagian gajinya dikosongkan. Nah, di sini saya akan menangani terlebih dahulu missing value-nya atau data kosongnya. Saya mengambil data rata-ratanya aja. Di bagian umurnya saya ambil 38 dan di bagian gajinya saya ambil 63. Biar nanti data ini tetap akurat dan tidak bias. Nah, setelah semua data sudah selesai, maka sudah siap untuk diproses. Saya akan masuk ke tahap agregasi data. Untuk teknik ini sangat krusial dalam data mining untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur. Saya akan memasukkan di bagian country-nya dan di bagian salary saya akan masukin di value-nya. Nah, mungkin di sini tabel saya hanya memunculkan 3 kategori negara seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol. Hal ini dikarenakan sistem hanya otomatis mengelompokkan 10 data. Mengelompokkan 10 data responden tapi berdasarkan kategori negara yang unik. Namun tetap nanti akan saya tunjukkan di bagian grand totalnya. Angka yang sebenarnya itu datanya tetap berada dalam
pengolahan masih 10 data, yang artinya seluruh responden tetap masuk dalam sistem pengolahan data yang saya kelola ini secara lengkap. Nah, kita akan melihat dulu grand totalnya, bahwasanya data ini masih tetap dapat dikelola masih dalam data yang sama, tidak hilang. Karena tadi cuma memunculkan 3 kategori aja. Seperti yang tadi ada Perancis, Jerman, dan Spanyol. Nah, ini grand totalnya tetap masih ada 10 data. Seperti yang di sini tadi cuma 3, tapi pada dasarnya masih terkelompok data itu masih ada 10 grand total, cuman yang data pertama tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian aja, dengan di dalamnya sudah terisi pembagian data masing-masing. Hal ini juga kita akan bisa melihat salary-nya berapa, dia dari mana, dan yang terakhir kita akan melakukan EDA atau visualisasi eksploratif. Saya nanti akan gunakan pembandingan distribusi salary atau gaji, karena lokasi penelitian ini di Eropa, maka kita anggap aja gaji satuannya itu dalam mata uang Eropa. Nanti saya akan mengeksplorasi secara visual bahwa frekuensi data terbanyak akan terlihat dalam grafik. Nah, ini dia sudah menunjukkan bahwasannya kita bisa melihat keputusan pembeliannya dari mana. Ada Jerman, ada Prancis, ada Spanyol. Jadi terkelompok ada 5 data yang akan melakukan pembelian, dan 5 sisanya itu mungkin hanya melihat atau kemungkinan besar tidak akan melakukan pembelian. Di mana di sini sangat tertera banget bahwa Perancis adalah negara gaji yang lebih dominan, memiliki penghasilan tertinggi, dan disusul dengan Jerman, terus Spanyol, dan kita bisa melihat bahwa di belakangnya itu kontribusi pembeliannya itu lebih banyak di Jerman, Spanyol, dan terakhir Perancis. Nah, di tabel pembelian ini saya menggunakan hal ini untuk kita bisa melihat posisi antara konsumen yang memutuskan untuk membeli atau kemungkinan tidak membeli sama sekali, atau hanya melihat-lihat produk yang sedang dijual. Maka visualisasi yang ini jauh lebih instruktif dibandingkan hanya melihat tabel angka seperti data yang aslinya. Jadi di mana di sini lebih lengkap bisa mengambil keputusan bahwasannya di mana pasar target yang harus dimasukkan sebuah produk sesuai data mentah yang dikelola tadi. Dari analisis saya ini, saya mendapatkan beberapa insight penting. Yang pertama itu, saya dapat demografi keputusan pembelian. Yang kedua itu, visualisasi yang seperti ini sangat membantu untuk mengambil sebuah pola dari data yang mentah, sehingga dapat mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan dalam penjualan ataupun dalam pengiriman produk ke suatu daerah. Demikian prestasi dari saya mengenai visualisasi data eksploratif, dan sekiranya ada yang kurang, saya mohon dimaklumin. Demikian informasi dari saya. Terima kasih.